Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Irgi Maesa dari tim Marketing Communication. Pada kesempatan kali ini, saya akan mememperkan proposal artikel kreatif branding yang berjudul Green is the New Cool, mengangkat gaya hidup ramah lingkungan lewat branding perusahaan. Ide ini lahir dari keresahan saya melihat bagaimana citra perusahaan kita masih cenderung fokus pada kualitas produk dan inovasi. Namun, belum terlalu menonjolkan sisi keberlanjutan atau kepedulian terhadap lingkungan. Padahal di era sekarang, citra merek yang kuat tidak hanya dibangun dari apa yang dijual, tetapi juga dari nilai dan pesan sosial yang kita bawa. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda seperti milenial dan Gen Z. Berdasarkan data Nielsen tahun 2024, lebih dari 70% konsumen muda memilih brand yang memiliki komitmen terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, masih banyak perusahaan yang menganggap isu ini hanya sebatas tren sesaat, bukan strategi branding jangka panjang. Disinilah saya melihat peluang besar kita bisa memanfaatkan tren ini untuk membangun cita perusahaan yang lebih hijau, modern, dan relevan melalui konten kreatif dan pendekatan storytelling. Dengan kata lain, ramah lingkungan. Tidak harus selalu terlihat serius dan kaku, tapi bisa dikemas menjadi sesuatu yang keren, aspiratif, dan inspiratif. Itulah mengapa artikel ini saya beri judul Green is the New Cool. Tujuan dan target audiens. Tujuan dari artikel ini sangat jelas dan terukur. Saya menggunakan pendekatan SMART Goal agar hasilnya bisa dievaluasi secara nyata. Spesifik, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan awareness publik terhadap inisiatif perusahaan kita. Measurable, targetnya adalah kenaikan engagement rate media sosial sebesar 25% dalam 2 bulan pertama setelah artikel dipublikasikan. Achievable, tujuan ini realistis karena akan didukung oleh publikasi artikel di website resmi perusahaan dan media sosial relevan. Ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memperkuat citra positif di bidang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Time bound, capaian ini diharapkan dapat terwujud sebelum akhir kuartal pertama tahun depan. Target audiens utama dari artikel ini adalah generasi muda berusia 18 sampai 35 tahun. Mereka yang aktif di media sosial, peduli terhadap lingkungan, dan cenderung memilih brand yang memiliki nilai sosial. Selain itu, artikel ini juga ditunjukkan bagi media dan komunitas yang bergerak di bidang keberlanjutan, agar mereka dapat melihat perusahaan kita sebagai role model dalam isu hijau. Ide utama dan konsep konsep kreatif. Ide utama dari artikel ini berangkat dari satu kalimat sederhana, peduli lingkungan bukan kewajiban, tapi gaya hidup yang keren. Artikel ini akan menjadi fitur inspiratif yang menggunakan pendekatan storytelling visual. Isinya bukan sekedar teori tentang green lifestyle, tetapi berisi cerita nyata dari orang-orang di dalam perusahaan. Misalnya, karyawan yang mulai membawa tumbler sendiri, tim operasional yang mengelola limbah daur ulang, atau pelanggan yang mendukung program pengurangan plastik. Pendekatan ini dilakukan agar pembaca merasakan emosi dan kedekatan personal dengan brand kita. Selain itu, artikel juga akan dikemas dengan gaya ringan, visual yang menarik, serta dikaitkan dengan tren anak muda seperti eco fashion, zero waste movement, atau digital minimalis. Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat melihat bahwa menjadi hijau itu bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga gaya hidup yang keren dan membanggakan. Struktur artikelnya akan terdiri dari 3 bagian utama. Di bagian ini, saya akan membahas fenomena meningkatnya tren green lifestyle di masyarakat. Akan dijelaskan pula bagaimana generasi muda kini lebih memilih produk yang sejauh dengan nilai lingkungan. Yang kedua, bagian tengah akan memuat kombinasi antara kata dan storytelling. Pertama, saya akan menampilkan contoh kampanye hijau dari brand besar seperti Patagonia atau Starbucks yang berhasil mengubah citra mereka melalui sustainability marketing. Saya akan menampilkan citra internal perusahaan kita, langkah-langkah kecil namun berdampak besar seperti penggunaan bahan daur ulang atau program CSR lingkungan.
Lalu selanjutnya akan ditambahkan testimoni dari pelanggan atau komunitas yang mendukung program hijau kita. Lalu yang ketiga di akhir, saya akan menegaskan pesan utama bahwa menjadi brand yang peduli lingkungan tidak hanya baik untuk bumi, tapi juga baik untuk bisnis. Artikel akan ditutup dengan ajakan untuk menjadikan Green is the New Cool sebagai gerakan bersama antara perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Artikel dampak dan KPI. Artikel ini diharapkan memberikan dampak positif secara citra maupun bisnis. Dari sisi brand image, perusahaan akan terlihat lebih modern, peduli, dan relevan dengan nilai-nilai yang dijunjung generasi muda. Dari sisi engagement, artikel ini bisa menarik perhatian di media sosial, membuktikan kolaborasi dengan influencer hijau, serta meningkatkan interaksi positif dengan audiens. Berikut adalah indikator keberhasilan yang dapat kita ukur. Di engagement rate model media sosial bertambah 25% dengan cara ukur Instagram dan TikTok. Di sentimen positif terhadap brand menambah 20%. Di jumlah share dan mention artikel diunggah sebanyak 1.500 orang dan kolaborasi dengan influencer hijau 3-5 kolaborasi di monitoring kampanye. Dengan indikator tersebut, kita bisa menilai sejauh mana artikel ini berdampak nyata terhadap privasi dan keterlibatan publik. Sebagai penutup, saya akan menekankan satu hal. Brand yang hebat bukan hanya yang menghasilkan produk berkualitas, tapi juga yang memberikan nilai bagi masyarakat dan bumi. Melalui artikel Green is the New Cool, kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan kita tidak hanya peduli pada keuntungan, tapi juga kontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saya percaya pendekatan kreatif seperti ini akan membantu memperkuat posisi perusahaan sebagai brand yang modern, inspiratif, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya sangat terbuka untuk diskusi dan masukan mengenai bagaimana ide ini bisa diimplementasikan lebih luas ke dalam strategi branding perusahaan ke depannya. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa kamu yakin target audiens utama adalah generasi muda? Oke, saya akan jawab. Generasi muda merupakan kelompok paling aktif di media sosial dan paling vokal dalam isu lingkungan. Mereka juga memiliki daya pengaruh besar terhadap opini publik dan perilaku konsumsi. Dengan menyasar segmen ini, pesan Green is the New Coal akan menyebar lebih cepat dan membentuk citra positif di kalangan digital natives. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Bagaimana strategi kamu menyebarkan artikel ini agar efektif penyebaran? Oke, saya akan jawab Ibu. Selain dipublikasikan di website resmi perusahaan, artikel akan dipromosikan melalui kanal digital seperti Instagram, LinkedIn, dan newsletter internal. Kita juga bisa bekerja sama dengan influencer hijau atau komunitas lingkungan agar pesan ini memiliki jangkauan lebih luas dan kredibel. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga jawabannya membuat Bapak Ibu sekalian puas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.